Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Harisma Hidayah, MKom. Perkenalkan, nama saya Setianingsi dari bidang studi Data Science Universitas Terbuka dengan NIM 0573259991. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Pada tugas 2 ini, mahasiswa akan mengerjakan beberapa deklarasi variabel dan struktur data dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Saya bacakan soal nomor 1. Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out menggunakan minimal 8 data integer, menampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Ini sebelumnya saya sudah buat programnya seperti ini. Baik, sekarang kita membuat project baru di NetBeans. Baik, untuk soal 1 akan saya jelaskan. Jadi, kita definisikan terlebih dahulu struktur data untuk stack. Jadi di sini kita definisikan stacknya berisi sampai dengan 10 integer. Kemudian kita definisikan fungsi push, yaitu fungsi ini untuk mengisi tempat kosong yang paling terakhir. Dan fungsi berikutnya adalah fungsi pop. Fungsi ini akan mengambil dari posisi terakhir yang ada isinya. Variabel top di sini menunjukkan posisi terakhir yang ada isinya. Lalu fungsi display untuk mencetak isi stack ke dalam layar. Misalkan kita memiliki array yang berisi 8 integer. Kita mau memasukkan array ini ke dalam stack. Sebelumnya kita print terlebih dahulu isi dari stack layar dengan fungsi display. Untuk setiap data di dalam array tersebut kita panggil fungsi push yang sudah didefinisikan sebelumnya untuk memasukkan data ke dalam array satu persatu ke dalam stack. Setelah memasukkan array ke dalam stack, kita print lagi isi stack ke dalam layar. Lalu untuk mengeluarkan data memakai perintah pop. Di sini kita panggil satu kali lalu kita print isi stack. Akan kelihatan bahwa yang keluar dari stack adalah data yang terakhir dimasukkan, yaitu angka 8. Ini kita jalankan. Angka 80 ya. Nah, ini isinya. Jadi ini isi stacknya tadinya kosong, kita push 8 data, isi stacknya 80, 70, 60, 50, 40, 30, 21. Lalu kita pop satu data 80, setelah pop isi yang 80 itu sudah tidak ada. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang nomor 2.
Jadi ini soal 2 + 2. Untuk soal 2, di sini kita mendefinisikan data struktur Q dengan panjang 10 dan berisi data bertipe integer. Kita definisikan fungsi NQ untuk memasukkan satu integer ke dalam Q dan fungsi DQ untuk mengeluarkan satu nilai dari Q. Ini ada di sini. Lalu fungsi display untuk mencetak isi Q ke dalam layar. Kita coba dengan array yang berisi 8 integer. Kita masukkan satu persatu ke dalam Q dengan fungsi NQ. Sebelum mengisi Q, kita print dahulu ke layar di mana hasilnya masih kosong. Lalu kita masukkan isi array satu persatu ke dalam Q. Lalu kita print hasilnya, Q berisi 8 integer. Lalu kita keluarkan nilai dari Q dengan fungsi DQ, dan terlihat yang dikeluarkan adalah, di sini yang dikeluarkan adalah DQ data 100, yaitu data yang pertama kali dimasukkan ke dalam Q. Di sini kita ini hasilnya. Jadi sebelum NQ, isi Q-nya ini, terus isinya kosong ya. Setelah NQ 8 data dimasukkan 100, 200, 300 dan sebagainya. DQ satu data yang keluar pertama adalah yang pertama dimasukkan. Setelah isi Q-nya yang angka pertama kali dimasukkan sudah keluar dari Q. Baik, sekarang kita buat untuk tugas yang ketiga. So, 3 tugas 2. Sekarang kita mengerjakan soal 3. Soal 3 itu, buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Baik, sekarang kita definisikan quicksort untuk soal 3 tugas 3 ya. Yang di dalamnya berisi partition. Di fungsi partition ini pertama-tama kita tentukan pivot untuk memisahkan satu array besar ke dalam dua array, yaitu array sebelah kiri dan array sebelah kanan dari pivot. Jadi kita pisahkan arraynya. Nah, untuk semua objek yang lebih rendah nilainya dari pivot, kita pindahkan ke area sebelah kiri, dan yang nilainya lebih besar dari pivot kita
pindahkan ke sebelah kanan dari pivot. Proses ini diulang terus secara rekursif untuk array di sebelah kiri maupun array di sebelah kanan dari pivot sampai selesai. Ya, di sini kita terapkan pada array yang berisi 8 angka yang tidak berurutan. Setelah kita tetapkan quicksort, isi array tersebut menjadi berurutan. Ini kita run di sini. Kita run. Nah, yang tadinya dia dari 5, 2, 9, 1, 5, 6, 3, 8, setelah disort, dia akan berurutan dari 1, 2, 3, dan seterusnya ke angka yang lebih besar. Demikian penjelasan soal 1, 2, 3 untuk tugas 2 mata kuliah struktur data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.